Dan di sini saya sudah siapkan ini ya, meteran. Jadi nanti saya ukur biar teman-teman tahu perbandingannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di channel Hello Daddy. Oke, langsung aja. Kali ini saya mau mereview lagi tentang koper. Jadi baru-baru ini, baru sekitar seminggu yang lalu saya beli koper yang ukuran 24 inci. Tapi bedanya saya pembelian di Taiwan. Nah, kalau yang review sebelumnya yang 2 tahun lalu saya review koper 24 in, itu yang buatan Indonesia, dari Indonesia dan beda model. Modelnya yang pipih dan ini yang agak tebelan. Terus kalau sekarang saya melakukan perbandingan dengan yang ukuran 20 inci. Jadi yang di samping saya ini ada dua, yang putih ukuran 24 inch dan yang biru ini ukuran 20 in. Dan di sini saya sudah siapkan ini ya, meteran. Jadi nanti saya ukur biar teman-teman tahu perbandingannya. Nah, pakai perbandingan juga. Ini saya tingginya 165 cm, 165. Jadi segini. Kurang lebih masih di atas dengkul saya. Segini ya. Di bawah pinggang saya lah. Ukuran 24 in dan ukuran 20 in. Kali ini saya fokusnya lebih ke yang 24 in yang mau saya bahas ya teman-teman. Jadi di sini ukurannya segini. Nanti juga saya perbandingin ukurannya sama yang 20 in. Nah, kalau yang ukuran 24 in ini, misalnya kalau teman-teman bawa di pesawat, entah di dalam negeri ataupun keluar negeri, ini masih ukuran yang sangat aman. Maksudnya dalam berat aman. Jadi ini nanti masuknya ke yang beda atau apa, ke bagasi. Nah, kalau ini nanti bisa masuk ke kabin pesawat. Tapi dengan berat maksimal, kalau nggak salah sekitar 7 kilo tergantung pesawatnya. Perbandingan kalau dari samping ini yang modelnya tebal seperti ini teman-teman. Oke, saya akan memberi ukuran. Jadi ukurannya saya langsung aja ya. Nah, ini dia untuk meterannya ini di maksimal 64 inch. Nanti kalau saya lebih atau enggak saya tambahkan ini dari 60 cm. Ini 60 cm. Nah, ini saya ukur ketinggiannya. Ini ketinggiannya dapat di, kalau kopernya aja ini 57 lah. 57 cm. Kalau dari bawah, dari lantai ke atas ini di 64 cm. 64 cm. Lanjut untuk lebar ke samping. Lebar ke sampingnya ini dapat di 38 cm. Terus untuk kedalaman ke belakang ini dapat di 32 cm. Ini koper yang model standar dengan kuncian standar pada umumnya seperti ini ya teman-teman. Ini di sini ya. Plusnya tambahannya di sini ada untuk tempat minum dan sini untuk pot USB pengecasan. Sini ada pot pengecasan. Kalau dalamnya ya umum seperti itu. Nah, ini saya bandingin dengan yang ukuran 20 in yang bisa masuk ke kabin. Kalau ini untuk tingginya, tinggi koper saja ini di 49 cm. Sebentar, saya deketin untuk mic-nya. Kalau untuk dari lantai ini dapat di 54 cm. Untuk lebarnya ini kena di 35 cm dan kedalamannya di 22 cm.
Oke, jadi perbandingannya seperti itu. Nah, jadi perbandingannya segitu ya teman-teman. Kalau teman-teman ke luar negeri, misalkan mau perjalanan ke luar negeri, mau pakai di atasnya ini itu masih bisa banget. Misalkan 28 in ataupun 30 inci itu masih bisa ya teman-teman, terutama teman-teman TKI, teman-teman PMI yang hendak kerja ke luar negeri. Misalkan mau pakai di atas 24 in, mau pakai 28 in, ya amannya ya 28 in aja lah. Sebenarnya 30 in juga bisa, nggak masalah. Sebenarnya yang masalah itu kebanyakan sih yang dari pihak PT. Pihak PT kalau teman-teman mengantar teman-teman ke bandara itu kan pasti berbanyak, nggak mungkin sendirian. Nah, itu dianjurkan pakai koper yang kecil karena mobil pengantarnya nggak muat. Kebanyakan seperti itu. Jadi bukan aturan di pesawatnya yang nggak bisa. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan ada peraturan seperti itu harus pakai koper yang kecil, itu memang peraturan dari PT-nya, bukan peraturan dari bandara. Nah, kalau dari bandara itu teman-teman bisa pakai yang segini. Ini 24 in masih aman-aman banget. Apalagi teman-teman kalau kerja PMI, kerja ke luar negeri, pakai kecil segini, ini muatnya berapa? Ini muatnya berapa? Teman-teman cuma bawa baju dalam aja mungkin ya. Jadi ya pantasnya seginilah. Ini ikrannya minimal lah, minimal segini, 24 in. Ini juga masih enak dibawa, ditenteng-tenteng, masih nggak terlalu berat. Kecuali teman-teman pakai yang 28 in, itu terasa repot di teman-teman juga kalau pakai yang lebih besar. Oke, jadi segitu aja review singkat dari saya, perbandingan antara koper 20 in dengan koper 24 in. Nah, kalau dari teman-teman butuh yang seberapa, itu sebenarnya kebutuhan dari teman-teman. Nah, kalau dari yang video saya sebelumnya itu banyak banget yang nanyain, Mas, saya mau perjalanan dan menginap 1 minggu, itu koper segitu muat nggak? Nah, itu yang di komen koper 24 in waktu itu. Nah, sebenarnya kalau saya bilang muat nggak muatnya itu sebenarnya tergantung kebutuhan teman-teman. Sedangkan setiap orang itu seharinya itu misalkan ganti baju itu berapa kali berbeda-beda, ya kan? Itu tergantung kebutuhan. Jadi nggak bisa saya bilang muat Mas, cukup, kurang, nggak bisa, karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Apalagi liburan, dia sering ganti baju atau enggak, itu kan ya tergantung gitu loh. Bawa kecil segini muat-muat aja 1 minggu gitu kan. Kalau pakaian mungkin saat di tempat mungkin bisa beli sekalian oleh-oleh dari sana, kan kayak gitu. Oke, jadi kalau bicara berapa muat atau enggak, cukup enggak dipakai mondok, cukup enggak pakai perjalanan 3 hari, 7 hari, itu sebenarnya tergantung kebutuhan teman-teman. Teman-teman yang bisa nentuin. Gitu aja sih. Cuman kalau pakai ke luar negeri, teman-teman kerja sebagai PMI, kalau segini terlalu kecil. Minimal 24 in. Kalau 28 in bisa banget. 30 in juga masih bisa sih. Tapi kalau misalkan amannya aja 28 in sudah cukup besar. Jadi kalau teman-teman pakai 28 in itu masih cukup besar. Jadi masih muat banyak. Yang pasti teman-teman kalau kerja ke luar negeri, teman-teman harus mempersiapkan obat-obatan, terus pakaian. Obat-obatan, pakaian, mungkin beberapa snack dan makanan-makanan Indo kayak mie instan kayak gitulah. Jadi biar untuk penyelesaian di sini mungkin teman-teman saat pertama datang ke luar negeri, teman-teman belum ketemu kayak toko Indo gitu kan. Terus pakaian juga yang pasti nggak langsung beli toh. Terus obat-obatan di sini ada juga apotek, tapi beberapa teman-teman mungkin nggak cocok sama obat-obatan di sini, makanya persediaannya harus beli obat-obatan yang biasa kita pakai di Indo. Ya pakai jaga-jaga gitulah. Kalau pakai kecil segini terlalu sedikit dan saya rasa kurang sih gitu loh. Oke, jadi segitu aja review singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari informasi tentang koper. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.